Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Kali Effenedi dengan NPM 211002, mahasiswa USN Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan menjelaskan secara singkat tentang implementasi etika politik yang dapat terlihat melalui pemberitaan media massa menurut Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001. Sebelum membahas materi lebih jauh, pertama-tama marilah kita bahas dulu apakah itu etika politik. Etika politik menurut Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 adalah etika yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, lalu kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik dan pemerintahan juga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok. Kepentingan lainnya juga untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau antar golongan. Nah, kemudian kita langsung saja ke implementasi etika politik di Indonesia. Implementasi etika politik di Indonesia harus melibatkan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dalam praktik politik serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi etika politik di Indonesia beserta kasus-kasusnya. Yang pertama, etika politik harus berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, pengungkapan aset, yaitu para pejabat publik diharapkan mengungkapkan aset dan kekayaan mereka secara terbuka untuk memastikan integritas dan mencegah adanya korupsi. Contohnya pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara atau lembaga negara. Lalu yang tidak kalah penting, pembukaan data publik, yaitu pemerintah diharapkan untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap informasi publik seperti anggaran, kebijakan, dan keputusan politik yang sangat penting. Lalu kedua, partisipasi publik. Yang pertama, keterlibatan masyarakat, yaitu politisi diharapkan mendengarkan dan memperhatikan suara rakyat dalam pengambilan keputusan politik terkait. Contohnya mengadakan dialog dengan masyarakat, melakukan konsultasi publik atau mendirikan forum partisipasi masyarakat. Yang tidak kalah penting selanjutnya, kepentingan umum, yaitu para politisi harus menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya yang ketiga, integritas. Di dalamnya ada anti korupsi, yaitu politisi diharapkan berperilaku jujur dan tidak menerima suap atau gratifikasi. Contohnya kasus-kasus penegakan hukum terhadap penjabat korup di Indonesia seperti kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara atau penegak hukum yang terlibat dalam korupsi. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu konflik kepentingan. Politisi harus menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat atau mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah kasus-kasus di mana politisi menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya tertentu. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang adil. Politisi harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil untuk semua warga negara. Contohnya adalah kasus-kasus penegakan hukum yang melibatkan politisi atau pejabat negara, di mana prinsip-prinsip keadilan dan independensi peradilan menjadi sorotan. Baiklah, lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu etika komunikasi. Pidato, yang pertama pidato yang bermartabat. Politisi harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak melakukan serangan pribadi atau menghasut kebencian dalam pidato atau komunikasi politik mereka. Lalu yang tidak kalah penting, kampanye yang jujur. Politisi harus berkompetisi secara jujur dan adil, tidak melakukan penyebaran berita palsu atau kampanye negatif yang merugikan lawan politik. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat atau elit politik untuk bersikap jujur, amanah,
sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap dan tata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Jadi itulah materi etika politik dan implementasinya di Indonesia berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001. Nama saya Ilhan Kalia Venedi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakberkenanan di hati. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.